Sedevakantisme bukanlah Katolik sejati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam SSC, Societas Sentirecum Ecclesia. Mari satu nafas dengan gereja. Kita akan memulai dari adanya pandangan yang menyatakan bahwa tahta Rasul Petrus dan kursi Bapa Suci suatu saat dapat kosong, tidak sah ataupun tidak lestari. Nah, pandangan semacam ini ternyata telah merambah masuk ke dalam kalangan umat Katolik di Indonesia. Pandangan ini berpendapat bahwa sangat wajar atau bisa saja pada suatu waktu tertentu dalam kondisi tertentu, kekatolikan dapat berjalan secara murni dan absah, tanpa adanya naungan seorang paus atau uskup Roma sebagai kepalanya. Pandangan ini bisa dilihat dalam cuplikan video berikut. Posisi Santo Bellarminus adalah bahwa seorang bidah terang-terangan kehilangan yurisdiksi dan jabatan sebelum deklarasi apapun. Hal itu terbukti secara jelas dari kata-katanya dan dari referensi-referensinya kepada Paus Santo Celestinus tentang perkara ini. Ia mengajarkan hal yang sama. Jadi, menimbang fakta-fakta ini, untuk membuktikan bahwa para pemimpin sekte Vatikan II tidak memegang yurisdiksi, seseorang bahkan tidak perlu pertama-tama berfokus kepada bila mana mereka adalah bidah, yang tentunya mereka memang demikian adanya.
Dari cuplikan video barusan kita melihat bahwa ada suatu pandangan yang tidak biasa atau mungkin menyesatkan iman kekatolikan khususnya. Pandangan tersebut adalah merupakan pandangan dari kelompok yang disebut sebagai sedevacantis. Istilah sedevacantisme ini sendiri berasal dari frase Latin, yaitu sede dan vacante, yang secara harfiah artinya dengan kursi Santo Petrus yang kosong. Sedevacantisme pun adalah posisi yang dipegang oleh umat Katolik tradisionalis, bahwa orang yang menduduki tahta suci pada masa sekarang, yakni masa setelah Konsili Vatikan II, bukanlah paus yang sebenarnya, karena gereja arus utama dianggap telah terjerumus dalam bid'ah modernisme, dan bahwa karena paus yang dianggap tidak sah, tahta tersebut telah dianggap lowong sejak kematian Paus Pius ke-12 pada tahun 1958. Jadi, kaum sedevacantis mengimani bahwa kepausan di dalam gereja Katolik telah musnah dan berakhir pada masa pelayanan Paus Pius ke-12. Maka, para paus setelah Paus Pius ke-12 dipandang sebagai anti-paus, dan segala ketetapan yang berlangsung setelah Konsili Vatikan pertama diyakini sebagai ketetapan yang sesat dan tidak valid. Artinya, Paus Fransiskus yang memimpin saat ini dan Konsili Vatikan kedua adalah sebagai suatu yang bersifat tidak murni dan bukanlah sebagai cerminan iman Katolik yang sejati. Sehingga kelompok ini mengatakan bahwa gereja saat ini telah murtad oleh karena adanya paus baru setelah Paus Pius ke-12. Dan sekaligus oleh karena diadakannya konsili lagi setelah Konsili Vatikan I, yakni Konsili Vatikan II. Maka bertolak dari pandangan ini muncul sebuah pertanyaan. Apakah pandangan semacam ini yang dilontarkan oleh kelompok sedevacantis merupakan kebenaran dan cerminan pandangan kekatolikan yang sejati? Ataukah malah pandangan sedevacantis ini justru merupakan pandangan yang keliru dan bahkan sesat? Di luaran sana, banyak umat awam kita perlu mengetahui jawaban iman yang sifatnya kateketis dan didaktis soal ini. Untuk itu, mari kita kupas. Ada 3 hal yang menjadi pendekatan untuk menjawab pertanyaan tadi, yakni ialah yang pertama, Konsili Vatikan I sendiri menyatakan bahwa kepausan adalah pokok yang akan bertahan selamanya dan fondasi yang kelihatan dari kesatuan. Yang kedua, Konsili Vatikan I mengajarkan kalau kepausan akan bertahan selamanya. Yang ketiga, Konsili Vatikan I menetapkan secara definitif dan mutlak bahwa setiap bapa yang menduduki tahta Rasul Petrus adalah penerus Petrus yang sejati dan sahih. Mari kita bedah yang pertama. Konsili Vatikan I sendiri menyatakan bahwa kepausan adalah pokok yang akan bertahan selamanya dan fondasi yang kelihatan dari kesatuan. Konsili Vatikan I di dalam Konstitusi Dogmatis dari Gereja Kristus, sesi 4, 18 Juli 1870 menegaskan bahwa tetapi agar keuskupan tersebut tetap satu adanya dan tidak terbagi-bagi, agar para umat beriman dijaga di dalam kesatuan iman dan persekutuan oleh para imam yang bersatu-satu dengan yang lain. Dengan menempatkan Petrus yang terberkati di atas para rasul yang lain, ia menginstitusikan di dalam dirinya pokok yang akan bertahan selamanya, serta fondasi yang kelihatan dari kesatuan berganda ini, agar di atas kekokohannya bait yang abadi dibangun, dan agar di atas keteguhan imannya menjulanglah bangunan gereja yang agung, yang ketinggiannya akan mencapai langit. Dari hal tadi, maka jika Konsili Vatikan I menegaskan bahwa di dalam diri Petrus, Tuhan Yesus Kristus telah menetapkan pokok yang tanda petik akan bertahan selamanya, maka adalah satu kepalsuan belaka
Jika dikatakan kalau tahta atau kursi Bapa Suci bisa saja kosong atau hilang. Yang kedua, Konsili Vatikan I mengajarkan kalau kepausan akan bertahan selamanya. Masih di dalam dokumen yang sama, yaitu Konstitusi Dogmatis tentang Gereja Kristus, sesi 4 bab kedua, Vatikan I mengajarkan bahwa tetapi apa yang telah didirikan oleh Sang Pangeran dari para gembala dan Sang Gembala tertinggi dari domba-domba, Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pribadi Petrus yang terberkati untuk kekokohan yang selamanya dan kebaikan gereja yang permanen, harus secara pasti dan konsisten berada oleh otoritas dari Yesus Kristus yang sama di dalam gereja, yang karena dibangun di atas batu karang ini, akan terus bertahan secara kokoh sampai akhir zaman. Pengajaran Vatikan I ini secara jelas menunjukkan bahwa yang didirikan Kristus di dalam pribadi Santo Petrus, yaitu jabatan kepausan, harus bertahan selamanya sampai akhir zaman. Apakah jabatan kepausan itu? Jabatan kepausan adalah jabatan Santo Petrus yang ditempati oleh setiap uskup Roma yang sejati dan sah. Hal ini berarti menjamin bahwa setiap kali terdapat seseorang yang menempati jabatan tersebut, ia dikaruniai oleh Kristus infalibilitas di dalam kapasitas pengajarannya yang otoritatif dan mengikat. Ia dikaruniai yurisdiksi tertinggi di atas gereja universal, dan ia adalah kepala yang kelihatan dari gereja. Sehingga berarti bahwa gereja akan selalu memiliki seseorang yang menempati jabatan tersebut. Seperti yang dibuktikan oleh sejarah gereja Roma, bahwa jabatan kepausan akan selalu diisi oleh para bapa yang terpilih oleh konklav yang agung dan absah. Yang ketiga, Konsili Vatikan I menetapkan secara definitif dan mutlak bahwa setiap bapa yang menduduki tahta Rasul Petrus adalah penerus Petrus yang sejati dan sahih. Paus Pius ke-9 dalam memimpin Konsili Vatikan I sesi keempat bab kedua kanon memberikan pengajaran definitif antara lain, maka barang siapa berkata bahwa bukanlah oleh institusi Yesus Kristus Tuhan kita atau dari hak ilahi bahwa Petrus yang terberkati memiliki penerus-penerus untuk selamanya di dalam keutamaannya atas segenap gereja, atau bahwa Sri Paus Roma bukanlah penerus dari Petrus yang terberkati di dalam keutamaan yang sama, terkutuklah dia. Jelaslah bahwa kanon yang dirumuskan oleh Bapa Suci Paus Pius ke-9 sungguh berargumentasi melawan tesis kaum sedevacantis. Kanon dari Vatikan I mengutuk orang-orang yang menolak bahwa Petrus yang terberkati memiliki penerus-penerus untuk selamanya di dalam keutamaannya atas segenap gereja. Perhatikan kata-kata berikut. Penerus-penerus untuk selamanya di dalam keutamaannya. Ini sungguh sangat detail. Berarti bahwa kita harus selalu memiliki seorang paus. Itulah mengapa kanon ini dengan telak langsung membantah argumen yang mengatakan kalau kita tidak akan selalu memiliki seorang paus. Adalah suatu fakta bahwa terdapat kurun waktu di mana tidak terdapat seorang paus, tetapi itu hanya sementara. Selain pula, kanon ini senantiasa menegaskan status quo dari gereja Roma sebagai satu-satunya gereja dengan keutamaan yurisdiksi di atas gereja universal yang dipegang oleh Santo Petrus di dalam hidupnya. Kembali, Paus Pius ke-9 di dalam Konsili Vatikan I sesi keempat bab 2 dalam bentuk kanon berpendapat, maka barang siapa berkata bahwa bukanlah oleh institusi Yesus Kristus Tuhan kita atau dari hak ilahi bahwa Petrus yang terberkati memiliki penerus-penerus untuk selamanya di dalam keutamaan atas segenap gereja, atau bahkan Sri Paus Roma bukanlah penerus dari Petrus yang terberkati di dalam keutamaan yang sama, terkutuklah dia. Sewaktu kita mengerti hal ini, kita mengerti secara jelas arti dari kanon ini. Hal ini ditekankan pada akhir kata-kata.
atau bahwa Sri Paus Roma bukanlah penerus Petrus yang terberkati di dalam keutamaan yang sama, terkutuklah dia. Kanon tersebut dengan pasti menyatakan bahwa kita akan selalu memiliki seorang paus di setiap waktu, atau bahwa tidak akan ada kekosongan. Seperti yang kita telah lihat dengan jelas, arti dari kanon ini jelas dari apa yang dikatakannya. Kanon ini mengutuk semua orang yang menentang bahwa Rasul Petrus tidak memiliki penerus untuk selamanya di dalam keutamaannya, yaitu mereka yang menolak bahwa setiap kali terdapat seorang paus yang sejati dan sah sampai akhir zaman, ia adalah penerus di dalam keutamaan yang sama, dengan otoritas yang sama yang dimiliki oleh Santo Petrus. Sebagai penegasan secara final, Konsili Vatikan I melalui Paus Pius ke-9 sangat menganjurkan agar umat beriman wajib taat dan tunduk pada setiap uskup Roma yang menduduki tahta Petrus. Dikemukakan 1870 sesi keempat bab ketiga secara ex cathedra. Semua umat beriman Kristus diwajibkan untuk percaya bahwa tahta kudus apostolik dari Sri Paus Roma memiliki keutamaan di atas seluruh alam semesta, bahwa Sri Paus Roma yang adalah penerus dari Petrus yang terberkati, pangeran dari para rasul, dan vikaris sejati dari Kristus, kepala dari segenap gereja. Maka kami menganjurkan dan kami mendeklarasikan bahwa gereja Roma oleh suatu kodrat ilahi memiliki keutamaan kuasa pemerintahan atas segenap gereja-gereja yang lain. Demikianlah ajaran dari kebenaran Katolik, yang darinya tidak seorang pun dapat menyimpang tanpa kehilangan iman dan keselamatan. Dengan demikian, berdasarkan 3 poin penegasan yang kita temukan bersama, dapat disimpulkan bahwa Konsili Vatikan I sendiri sangat bertentangan dengan pandangan dari kaum sedevakantisme. Artinya, sedevakantisme bukanlah kekatolikan yang sejati, melainkan pandangan sesat yang mau menghancurkan tahta Rasul Petrus itu sendiri. Kyrie eleison. Mari kembangkan terus sikap ketaatan kita kepada Bunda Gereja, bersedia sehati dan senafas dengan gereja. Karena hanya dengan selaras bersama gereja, kita akan selamat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.